kita ya yaitu manusia mencari Yesus itu karena Yesus yang sudah terlebih dahulu menghidupkan kita dan memberikan kita kemampuan untuk mencari Dia. Nah, sedangkan memang ada banyak gereja yang sekarang ini mengajarkan bahwa kita yang harus berusaha untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Harus bangun pagi-pagi berdoa, kalau nggak bangun pagi berdoa nggak diberkati. Nah, saya mau minta pandangan abang nih bang berkaitan dengan pemilihan tanpa syarat ini bang. Namanya bukankah aku yang memilih? Nah, kata panggilan pilihan itu bukan orang yang itu namanya itu, bukan, tetapi adalah sebuah random acak. Makanya jumlahnya sepertiga malaikat di surga di bawah sama si naga ular tua itu sepertiga, siapa saja, nggak bukan sepertiga ya, seperempat bumi mati ya, seperempat bumi pokoknya, namanya siapa sih, pokoknya seperempat bumi ya. Orang-orang yang sudah ditentukan namanya tidak tulis dalam kitab kehidupan ya, pokoknya sudah ditentukan orang ini, bukan adalah jumlah orangnya, jumlahnya ya, tetapi orangnya kita harus berusaha. Makanya Yesus berkata, berusahalah masuk ke pintu yang sempit itu. Yesus yang suruh loh, berusahalah untuk masuk ke pintu yang sempit itu, karena sungguh lebarlah jalannya menuju ke neraka kan. Itu loh, kita disuruh berusaha. Paulus berkata, ya, aku melatih diriku sedemikian rupa supaya jangan aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Kalau itu udah gugur itu predestinasi yang model itu. Tetapi angka itu, jumlah itu kan memang harus digenapi. Angkanya bilangan antikris 666, semua angka-angka itu harus digenapi. Jumlahnya harus 12 murid Yesus, harus digenapi. Siapa yang akan berkhianat? Yang satu pasti berkhianat. Siapa? Nggak disebut. Sampai di hari H, jamnya itu ya, bukan hari H saja, di jamnya itu baru Yesus ngomong, kamu sendiri telah mengatakannya, kamu. Artinya bisa Petrus, bisa Yakobus, bisa siapa saja. Di jam itu yang kesambet si Yudas, ya udah kamu itu. Gitu. Ya. Berarti dengan kata lain ada juga usaha kita berarti bang ya? Harus dong. Kan harus berkata, bukan usaha kita biar selamat, bukan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dan ketika kita selamat, semuanya kasih karunia. Karena kita mau mendengar, ada kehendak bebas di situ. Keselamatan itu bukan usaha kita loh ya, tapi kehendak bebas. Tuhan memberikan anugerahnya, lalu ada kehendak bebas. Kita cuma tinggal nerima. Masalahnya banyak orang nggak mau nerima, jadi bukan usaha dong itu. Nih, saya punya apel. Saya punya apel. Siapa mau apel? Dia bilang gitu kan. Semua nggak ada yang ngacung, cuma satu orang. Ya udah saya kasih dia. Apakah karena usaha dia? Ya enggak, karena dia ngacung. Dan cuma gitu doang. Bukan karena dia berusaha bekerja dapat, yang kerja saya dapat apa saya beli. Ya kan, saya beli apel ini, tapi orang itu ngacung, saya mau Pak, nih tak kasih dengan cuma-cuma. Kehendak bebasnya dia. Kalau kamu nggak mau juga nggak saya paksa, kamu mau nih saya kasih. Itu dimaksud dengan kasih karunia Efesus 2 ayat 8-9 itu ya. Ya, saya sepakat dengan abang. Memang karena memang di beberapa hari-hari ini saya sering ketemu sama juga beberapa kenalan pendeta bahwa kalau misalkan kamu nggak ibadah nanti nggak diberkati, kalau kamu nanti nggak beri persepuluhan kamu nggak diberkati gitu loh. Itu jadi salah. Artinya itu salah. Konsepnya salah. Berarti kita salah. Satu DNA bang. Salah. Ya. Jadi bukan karena kamu rajin berdoa kamu diberkati, karena kamu hatimu ikhlas, hatimu mau memberi, maka kamu diberkati. Beda loh, sama-sama upayanya kamu berbuat baik. Yang satunya berusaha berbuat baik supaya diberkati, yang satunya dia berbuat baik karena dia ucapan syukur, maka kamu tambah diberkati lagi. Kalau kamu berbuat baik karena ingin diberkati, karena biasanya nanti ujung-ujungnya ya semuanya akhirnya dimurnikan. Ternyata hatimu tidak murni. Suatu ketika kamu nyesel, kenapa ya aku bikin baik ya, kenapa ya gini, nyesel dia karena dia berbuat baik ingin diberkati, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Tapi kalau kamu berbuat baik karena ucapan syukur, kamu tidak pernah menyesali. Misalnya saya, kenapa saya melindungi anak istri saya ya? Ya karena saya mencintai mereka. Nyesel enggak? Gitu ya. Siap. Terima kasih bang. Tuhan berkati. Ya. Lanjut.
Oke, sekarang kita ke Laskar Kristus. Silakan. Oke. Makasih Bang, saya dari Sumut, Sumatera Utara. Saya mau bertanya, Bang, tentang tadi kebetulan saya ada bicara dengan, kalau mungkin Abang pernah dari YouTube, dari TikTok yang namanya Bang Billy, yang katanya dia dari Yahudi asli gitulah. Tapi apakah itu katanya saya nggak tahu ya Bang ya. Bos saya bertanya kayak gini, dia mengatakan bahwa nama Yahweh itu, orang Yahudi itu katanya menyebut Yod-Heh-Vav itu bukan sebut dengan Yahweh tapi Adonai ataupun Elohim atau Hashem gitu. Maksudnya, dan mereka mengatakan bahwa ada katanya suatu rabi menerjemahkan pada abad ke-18 bahwa Yod-Heh-Vav itu adalah sama dengan nama Allah atau Alif Lam Mim itu Bang. Maksudnya apakah itu benar atau seperti apa gitu Bang? Atau saya ditipu atau gimana? Terima kasih. Salah, itu dapat rabi Yahudi di YouTube itu, nggak sekolah di rabi YouTube itu ya. Dosen saya namanya, profesor saya namanya Yosi Hayes. Kamu browsing ya, Yosi YOSSI Hayes, CHAJSS. Dia seorang profesor Kabalah, Yosi Hayes ya. Itu dosen pembimbing saya ya. Dia bilang begini ya, namanya bukan Yahweh, namanya adalah Yehova. Dia ajarin cara bacanya ya. Mengapa? Ini karena ini Yehova. Dua, jadi kamu harus benar dulu dalam kepalamu ketika tulisan Yod-Heh-Vav, kepalamu harus bilang Yehova bukan Yahweh. Selama kamu bilang Yahweh, kamu belum pinter ya, nggak akan pinter juga, belum pinter dan nggak akan pinter. Datang. Nah, kemudian kedua, Yod-Heh-Vav itu yang dibilang seperti Alif Lam Mim itu yang bilang adalah Lukas Sutrisno itu loh, grupnya Yahweh. Diputar, dibalik, coba direkatkan, dicelupin. Nah itu ya teologi Oreo. Saya masih punya WhatsApp-nya ya. Jadi si Lukas dia cerita Allah itu atau Yehova itu coba diputar dibalik, jadilah Alif Lam Mim. Nah itulah si Lukas Sutrisno yang bilang. Ya, itu penganut Yahweh itu, bahwa itu Allah, itu dari Allah yang dibalik. Nah Allah itu adalah lawannya. Nah jadi si Billy itu belajarnya dari Lukas Sutrisno, dari Rabi Lukas itu. Nah terus yang ketiga ya, apakah Allah adalah nama diri? Bukan. Sebelum Muhammad lahir ceprot ya, orang Nasrani di Arab, orang Nasrani itu Nazaren, jangan alergi ya, karena di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5 juga disebut pengikut Nazaren ya. Di dalam Birkat Haminim tahun 90 ya, orang-orang Yahudi yang jadi Kristen juga disebut Nazaren ya. Jadi jangan alergi dengan kata Nasrani. Kata Nasrani, orang-orang Nasrani ya, dia menyebut Yasua, bukan Isa, Yasua Al-Masihah adalah Allah. Makanya Muhammad bilang dalam surat Al-Maidah ya, Al-Maidah 72 ya kalau nggak salah ya, telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah, surat Maryam 72, telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah telah kafirlah orang yang berkata bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Al-Masih artinya yang mungkin Yasua Al-Masihah itu, karena nggak ada kata Isa di situ, yang berkata bahwa Al-Masih adalah Allah. Artinya zaman dulu sebelum Muhammad lahir ceprot, mereka sudah menyebut Yasua adalah Allah ya. Dan orang-orang Quraisy juga menyebut bapaknya Alat Manat Usa itu adalah Allah sebelum Muhammad lahir ceprot. Artinya Allah itu sama dengan dewa ya. Allah itu sama dengan dewa. Itu sudah bukti. Omongannya Muhammad sendiri yang kita balik. Omongannya Muhammad sebuah fakta, dia menyampaikan fakta. Ini orang Quraisy ya, Allah itu tidak punya anak Alat Manat Usa. Artinya orang Quraisy selama ini berkata bahwa Allah punya 3 anak Alat Manat Usa. Orang Kristen, kafir kamu ya, kamu menyebut bahwa Al-Masih adalah Allah. Berarti selama ini orang Kristen di Arab menyebut Yesus adalah Allah. Lalu sama Muhammad mau dimonopoli, kamu berani menyebut Allah lagi, kamu tak sembelih kamu, katanya Muhammad.
Kan suka-sukanya dia. Lalu Anda semua mau di framing begitu. Makanya tadi bilang jangan ketawa. Kamu siapa? Kan gitu kan, yang larang-larang saya ketawa. Nah, sama Muhammad bilang, kamu siapa yang larang-larang saya menyebut Yesus adalah Allah? Itu saya nggak mau di framing sama orang. Sudah saya tunjukkan ya, dalam semua dari zaman saya viral dulu sudah tak tunjukkan. Jangan mau di framing kamu. Itu. Jadi kita jangan mau di framing. Itulah pekerjaan iblis, memframing kamu supaya kamu otaknya di framing, lalu kamu tidak bisa keluar dari situ. Yaitu si Lukas itulah tertipu sama iblis. Nah, Billy itu. Dikatakan si Billy itu, Bang, apakah dia Muslim atau memang dia orang Yahudi asli atau? Saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Tapi di Indonesia nggak ada orang Yahudi asli ya. Bahkan si Rabai Sapet yang di Manado itu juga bukan orang Yahudi asli. Dia seperempat Yahudi loh. Neneknya orang Yahudi, tapi kakeknya orang Belanda. Terus pergi ke Indonesia, ya, turunannya kawin sama orang Manado dan jadilah dia. Ya, jadi dia seperempat Yahudi, bukan Yahudi asli. Ya, itu pun dari ibunya. Ya kan, artinya mukanya saja sudah nggak kayak orang Yahudi lagi. Jadi kalau kamu cari orang Yahudi, nggak ada di Indonesia orang Yahudi asli. Ya, bahkan dulu ada namanya, saya lupa namanya ya. Rob Kasuto ya. Dia orang Yahudi half Jewish itu. Ya, Rob Kasuto orang Bandung ya. Dia orang half Jewish, sekarang udah balik ke Belanda. Ya yang. Ya. YouTube suaranya hilang. Oh enggak, memang apa namanya, stuck ini. Ini kamu diapain ini di bawah nih? Enggak diutak-utik ya? Wah, itu tadi udah. Sebentar ya. Yang di YouTube ininya hilang nih ya. Caranya harus ya lanjut. Ini yang di YouTube ininya hilang saudara ya. Yang terakhir Ya lanjut. penyebutan nama Yahweh itu yang kami bilang lebih tidak benar nama Yahweh, tapi Yehova. Itu ya Bang ya? Iya. Yang benar dari Yehova. Bukan Yahweh tapi Yehova. Betul. Oh, itu benar ya Bang. Berarti nama Yahweh itu terus yang selama ini sebut orang nama Yahweh itu dari bahasa apa itu Bang? Kenapa Yahweh Elohim gitu, itu dari mana Ya, bisa Yahweh itu abad ke-18 ada seorang teolog Jerman, dia menemukan manuskrip bahasa Yunani ya. Terus dalam manuskrip bahasa Yunani itu, karena nggak mungkin menyebut kata Yehova, karena kata akhiran A itu selalu merujuk kepada feminin. Yehova itu kan selalu maskulin kan. Nah, kata Yehova jadi ya Yahweh. Lalu itu latah, orang-orang Amerika latah bilang Yahweh itu. Latah. Jadi kalau melihat orang Yahweh itu pasti teolog Amerika. Begitu kamu lihat teolog Jerman, kamu lihat Alkitab ELB 71. Dia dalam bahasa Jerman semua bilangnya Yehova semua. Ya. Assalamualaikum. Oke, makasih Bang. Waalaikumsalam. Ya, Laskar, ya. Salam. Izin senggol-senggol ya. Maklum akun baru. Udah mau bertanya atau gimana nih? Gak usah senggol-senggol, sini nggak boleh senggol. Oh. Ya, mau bertanya apa? Silakan. Ya, silakan. Mana nih Alejandro? Ya, Aliandro mau bertanya apa? Silakan. Dibuka mute. Oh, sebentar karena nih. Ya, Laskar boleh. Kan dulu YouTube bisa saya belajar di sini, apa nama YouTube-nya? Bisa belajar Rabi yang bisa kita belajar gitu, Ustaz. Ya, kenapa Laskar? Coba chat di komentar apa nama YouTube Rabi yang tadi yang Pastor bilang itu, mau belajar gitu. Nggak ngerti. Saya nggak ngerti maksudnya. Maksudnya nama YouTube-nya, nama YouTube dari Rabi YouTube siapa?
yang pastor yang apa yang lagi belajar itu ada nggak YouTube-nya itu Oh, kan? nggak ada Pastor YouTube-nya, namanya Yosi Kayes. Yosi Kayes itu profesor saya, dia nggak punya YouTube kayaknya. Oh, oke. Aku kira pakai YouTube. Mana ya? Oh, bukunya ada di bawah ya. Oh, ini bukunya nih. Oh, di bawah ya, sebentar ya. Ada di bawah. Sebentar ya. Kamu bisa beli bukunya ya. Udah hilang kan? Di mana belinya? Di Amazon, di Amazon. Ya teman-teman yang dibawa atau yang dari Muslim kalau mau naik bertanya silakan Tapi ya. kalau bilang yang itu kamu harus kuliah di Haifa, itu diajari, dia nggak boleh sebut-sebut sembarangan ya. Dia tuh di kelas, dia cerita dengan berhati-hati sekali, dia cerita ini di bawahnya huruf yod, ada sewanya, hey, ada kolamnya, vav, ada kametnya, ya. Ya itu ya, PNB Store ya, Profesor Jihad Ayes, bukunya banyak. Sebentar ya, buku saya kok hilang ya, sebentar ya. Di mana ya tadi ya? Oke, bawah ya. Mika kabur silakan bertanya silakan ya. Ya ada di bawah bukunya ya, bisa saya cari di bawah. Oke lanjut. Mau nanya bang, hukum tato bang untuk Yahudi dan Nasrani gimana bang? Kalau orang Yahudi dia tidak boleh ditato ya, tetapi orang Yudaisme yang saya bilang ya, tetapi buat orang Kristen kita bukan boleh nggak boleh. Dan kalau hukum ini apa, hukum itu nggak ada, hukumnya kita hukum cinta. Kamu jangan nanya hukum makan babi, hukum cuci tangan, hukum sembahyang, hukum apa, kamu nggak usah nanya itu sama orang Kristen. Kamu nanya, kamu punya cinta, kamu sudah sedekah belum hari ini, kamu sudah mengampuni belum. Jadi Gitu hukum ya. yang ada hukum kalau di Kristiani yang ada hukum apa Dia itu bang? dia itu Muslim. Kalau mau Kamu- dapat open camp ya. Nggak apa-apa, Enggak ada bang, gini. enggak cuma nanya doang. Gini ya, kalau hukum, kalau sama-sama orang Kristen, kamu jangan nanya hukumnya kayak orang Islam. Kamu lepas dulu otak Islammu dulu. Kamu nanyanya di dalam Kristen, kamu sudah mencintai belum hari ini? Ya, karena hukum yang dipakai adalah hukum cinta. Kamu selingkuh apa enggak? Kalau kamu selingkuh, kamu tega, kamu mengasihi saudaramu, kamu selingkuhi istrinya. Itu namanya cinta. Kamu sudah mengampuni belum? Kamu sudah bersedekah belum? Itulah hukum cinta. Kalau makan, kamu boleh makan babi enggak? Kamu boleh itu enggak? Itu buat anak kecil, ya. Itulah zaman bahula, boleh nggak boleh itu zaman bahula. Makan babi boleh nggak? Ya boleh-boleh saja dengan cinta. Tapi kamu nggak boleh ada babi kamu sambit lalu kamu biarkan saja mayatnya begitu. Cuman kamu sambit, kamu tinggal begitu, nggak boleh. Kamu namanya tidak mencintai. Babi itu kalau sudah kamu bunuh harus kamu makan. Jangan Jadi sampai mati sia-sia. hukum tertulisnya nggak ada bang, hukum tertulis perintah dan larangan itu nggak ada bang. Nggak ada, hukum tertinggi kita hukum cinta, nggak ada larangan-larangan. Hukumnya hukum cinta. Hukum cinta, maksudnya gimana ya hukum cinta? Saya nggak ngerti. Ya, contoh nih, kamu kan orang Islam bilang kalau mencuri potong tangan, ya kan? Ya, nah, Kamu tahu nggak kenapa dia mencuri? nggak tahu kan banyak orang motivasinya banyak. Nah iya, makanya potong tangannya kan. Padahal waktu dia mencuri, dia ngambil barang miliknya sendiri yang dirampas sama penguasa loh. Enggak. Kamu potong Ya, potong saya tangannya. nggak Itu, jangan ngedebat, itu ya. namanya Cina apa enggak itu? Itu namanya bukan cinta. Contoh, mengapa di Eropa kalau kamu mencuri, sampai hari ini kamu lihat ya di YouTube itu ya, kamu cari ya Diefstahl in namanya in jadi lupa namanya. di Belanda itu ya ada orang nyuri, ditangkap sama polisi, cuma dicatat namanya, terus dilepas. Terus orang nanya, kamu nggak merasa bersalah tuh nyuri, katanya si orang Belanda nih ke si wartawannya, ke orang Arab ini kan. Enggak, mencuri itu nggak masalah, apalagi dari orang kafir. Coba bayangin. Tetapi orang Belandanya cuma dicatat namanya saja. Kenapa kamu mencuri? Saya lapar, Pak. Kenapa kamu harus mencuri? Kan kamu bisa pergi ke supermarket, di situ ada khusus buat orang-orang yang tidak punya uang. Boleh ambil barang di situ secukupnya.
Kenapa kamu harus mencuri? Nah, karena Jadi, saya nggak mau yang itu, saya maunya yang ini. Kalau kamu mau yang ini, kamu harus bekerja dan kamu membayar. Ini layak semua. Nah, begitu ya. Coba bayangin. Di Belanda, kamu mencuri, kamu ditanya. Jangan-jangan salah pemerintahnya. Kalau sampai ada orang Belanda, orang bule mencuri gara-gara miskin, karena nggak punya pekerjaan, pemerintahnya bisa ditumbangkan itu. Jadi bukan pencurinya yang dihukum. Tapi kalau ada orang mencuri karena dia malas bekerja, ya dia dicatat namanya. Maka ketika dicatat namanya, dia kedepannya akan lebih sulit bekerja, kecuali dia pergi ke dinas sosial. Sekarang bagaimana caranya? Kalau dia sudah miskin, lalu dia lapar, dia mencuri, tangannya dipotong, tambah nggak bisa kerja kan? Nah, santuni. disantunin, Ya. disantunin mau berapa banyak? Iya, Mau disantunin terus. Kalau di sini orang yang nggak kerja nggak boleh makan. Kalau nggak bekerja jangan makan. Kamu harus bekerja di sini. Nggak bisa cuma disantunin. Nah itu loh. Apa orang mau cuma disantunin? Orang itu punya harga diri. Hari ini dia mencuri karena dia naif misalnya umur 17 tahun. Ketika tangannya dipotong, dia nyeselnya sampai seumur hidup loh. Itu bukan Cuman, cinta mohon maaf, itu. Bang. Kalau di saya yang nolong itu aja Bang, biasanya orangnya Bang. Itu di mana Bang? Enggak. Di Eropa di Eropa itu sudah dibuat suatu sistem sehingga buat apa aku nyuri? Misalnya nih, ya kamu nih nganggur. Ditanya kenapa kamu nganggur? Ditanya, ya karena aku lagi males Pak. Ya sudah, kamu cuma dicatat santunanmu segitu. Dan orang punya harga diri. Orang lain lihat pakai mobil baru, orang pakai ini, orang pakai itu. Terus dia mau nyuri, ya kan? Tambah nyuri, dia tambah nyusahin hidupnya dia sendiri. Bukan karena dia dipotong tangannya, kamu utuh, kamu nggak dipotong tangan, kamu bisa bekerja. Tetapi akhirnya kamu nggak punya harga diri. Kamu tetap disantunin, tetapi kamu nggak punya harga diri. Sehingga orang-orang ini tidak dikecil sudah dididik masalah harga diri. Sehingga orang-orang ini mau nggak mau dia bekerja. Orang Belanda ya nggak bekerja, boleh. Tetapi dalam waktu 3 tahun kamu harus bekerja. Jadi boleh 3 tahun kamu tidak kerja maksimum. Setelah itu kamu harus kerja atau kamu akan dikurangi santunanmu. Tambah susah hidupmu kalau kamu malas. Dan biasanya di sini mau kerja apa saja, semalas-malasnya kamu, ya kamu senangnya apa yang kamu suka sekarang? Saya senangnya mancing. Ya sudah, kamu kerjaan mancing. Kamu senangnya apa? Saya senangnya apa? Ya udah saya senangnya apa? Ngewe. Ya udah kamu kerjaan ngewe. Boleh. Dikasih kerjaan ngewe, kamu bayar pajak. Gigolo sini bayar pajak. Pelacur bayar pajak. Boleh. Dilindungi oleh undang-undang. Kamu senangnya apa yang kamu senang sekarang? Bang, Saya pakai senangnya ini. bahasanya Ya vulgar sudah amat, boleh. Bang. Loh kok kasar, memang begitu kok. Enggak, bukan kasar, vulgar maksudnya. Ya enggak apa-apa. Memang begitu. Karena saya bukan orang yang Kan munafik ada ya. yang belum cukup umur, Bang. Enggak apa-apa. Ya, Itu noni itu belum cukup umur. TikToknya saya adalah TikTok untuk orang dewasa yang mau berpikir, ya bukan untuk orang yang baperan. Gitu ya. Saya ngomong sama orang-orang seperti kamu yang pakai bahasa tinggi nggak bisa, harusnya pakai bahasa tukang beca. Saya kalau ngomong pakai bahasa tinggi kamu nggak akan ngerti. Jadi saya kudu ngomong sama kamu pakai bahasanya ngewe, ngentot dan segala macam. Waduh. Baru kamu paham. Kan itu kita kan harus kasih, katanya harus kasih kepada Itu kasih. orang. Itu kasih. Kok kasih kok begitu kok seperti menghina lawan bicara sih. Enggak, karena memang kamu kelasnya kelas tukang beca. Kalau saya ngomong pakai bahasa yang tinggi, saya malah sombong, sok-sokan saya menjaim jaga diri saya yang dokter dari AFA ini. Tapi kamu akhirnya nggak diselamatkan karena kamu nggak mengerti yang saya omongkan. Mengerti. Nggak akan ngerti, percaya saya sudah riset. Mengerti. Yang mana Saya yang nggak penginjilan mengerti? sejak saya umur 15 tahun, 35 tahun yang lalu saya sudah penginjilan dengan segala macam bahasa. Dan saya menguasai 7 bahasa. Dan orang-orang seperti kamu tidak mengerti, percaya saya. Kamu, orang-orang seperti kamu, bahasanya harus pakai bahasa tukang beca. Kepada orang Islam, kamu ngomong pakai bahasa normal, kamu tidak akan Tapi ngerti. saya kan ngomong bisa baik-baik, Bang. Kok Saya ngomong baik-baik juga. Saya ngomong baik-baik juga ke kamu. Ya, kalau kamu tapi baperan, kalau ya itu Yesus suka-suka bagaimana, kamu. Bang? Kalau Yesus bicaranya seperti bagaimana dia bicaranya? Tergantung kepada Santun siapa. atau Kalau dia- ngomong sama orang Farisi, dia bilang terkutuklah celakalah kamu. Bahkan dia ngomongin sama perempuan Syrofanisia, ya tidak pantas memberikan makanan roti kepada anjing.
ya kan? Kamu lihat Yeremia, ya, yang sakarnya seperti sakar kuda. Kalau dalam terjemahnya apa? Pelernya peler kuda kan? Oh, terpikir ngomongnya selalu santun gitu ya. Kepada siapa kamu ngomong, kita harus menempatkan diri. Amsal berkata, jawablah orang bebal menurut kebebalannya supaya jangan merasa dirinya pintar. Enggak kok bisa menuduh saya bebal dari mana, Bang? Sudah jelas dari pertanyaan pertamamu, 2 kali pertanyaan saya langsung tahu kamu orang bebal. Mampus. Islam. Orang ini dan orang-orang ini, mereka masuk ke rom mereka itu mengucat. Saya hafal tandai orang-orang kayak gitu kan. Saya ini nabi ke-26. Saya ini tahu segala hal ya. Saya ini nabi ke-26. Saya ya. Nabi. Sepanjang bicaranya dengan senyum-senyum, saya sih terima aja. Ya udahlah, banyak framing kau, Met. Oh kan, oh nuduh-nuduh framing. Jadi Karena kau udah dicap pendusta. jadi luar biasa itu Pak Paul, luar biasa tadi itu Pak Paul. Jadi hukum-hukum Eropa itu jadi Saya kan dari tadi Eropa, saya sini kok malah sebentar brother, sebentar apa? Gantian. Memang itu levelnya. Ya, sanggam, bicara sanggam. Jadi tadi sudah jelas ya, dijelaskan di depan kita semua ada 277 orang plus kita yang ada di Komal bahwa ada hukum kasih dan ada hukum agama. Hukum agama misalnya potong tangan yang itu. Nah, kenapa dikasih Pak Paul contoh Eropa? Karena Eropa memang dibangun oleh kultur kekristenan, hukum kasih. Gitu loh. Bukankah itu luar biasa loh, dicatat loh. Kalau di negara-negara agama bukan dicatat itu namanya, bukan diperhatikan pekerjaannya, kenapa mencuri, bukan dipotong tangannya, benar. Karena memang agama seperti itu. Jadi Agama Eropa tidak itu, mengenal Bang. belas kasihan. Hukum agama demikian. Jadi Eropa itu Ya gimana, brother? Jadi Eropa itu menerapkan hukum berdasarkan kekristenan atau berdasarkan hukum Romawi? Lagi kau memet gak paham kan, udah dibilang dari awal susah memang, pakai bahasa apa sih susah. Makanya tadi udah saya bilangin, Jadi, ini orang ngomong sama orang iya. bebal, ngomongnya kudu pakai bahasa tukang beca, sanggam. Udah bener tuh Nabi, udah bener. Kan saya sudah katakan, Eropa maju, Eropa ada, bahkan HAM muncul itu dari kultur kekristenan. Karena tak dapat kita nafikan, Eropa tadinya adalah orang-orang Kristen sampai kekristenan agama menguasai Eropa, begitu loh. Maksud saya begini. banyak dinamika terjadi di sana. Maksud saya begini, Sebentar Bang. dulu, sebentar. Nah, kan Saya kamu tahu. tanya hukum kasih. Tapi Saya dari tahu. kalimatmu, sebentar dulu. Dari Ya. kalimatmu, dari pertanyaanmu, Pak Paul langsung dia tek otomatis. Oh, ini contohnya analogi ke sini nih. Nggak perlu bahasa-bahasa ilmiah, nggak nyambung ke kau. Nah, ketika dikasih bahasa-bahasa sangat sederhana, ternyata kamu lebih kompleks lagi. Kok tersinggung? Ayat itu tidak ada narasi kebencian di sana loh. Nah, lalu kau tanya, apakah nabi-nabi berbicara demikian? Iya, dikasih contoh. Pak Yesus pernah berkata keras bagi kita, dibilang sama ahli Taurat, orang-orang agama tuh, bayangin tuh, kau seperti kuburan, di luar putih, di dalam tulang belulang. Kau digituin sakit hati nggak? Apakah Yesus benci? Tidak. Kadang-kadang orang yang ilmunya tinggi, apalagi agamanya, nggak bisa lagi seperti orang pingsan, nggak bisa dielus-elus supaya dia siuman, nggak bisa mati dia. Bagaimana orang pingsan supaya siuman? Ditampar mukanya. Nah, begitulah orang-orang yang beragama. Begitulah orang-orang bebal, nggak bisa dengan kata-kata baik. Harus dihardik dia, pas, sadar dia. Gitu loh bro, harus paham. Iya, gimana tadi? Apa yang mau kau sampaikan? Itu hanya terapi, sedikit terapi. Aduh, kamu ini selalu selisih paha kamu ini. Ya, jadi ya jawablah orang bebal ya menurut kebebalannya supaya jangan menganggap dirinya bijak. Gitu ya, dengan bahasa yang sederhana kan jadi paham dia kan. Coba tadi kalau kita pakai bahasa tinggi nggak bakal nangkep dia. Saya sudah coba saya sudah riset. Sebelum saya melakukan ini, tujuan saya adalah yang penting kamu mengerti yang saya ngomong. Makanya kalau saya lagi ngomong dipotong itu saya marah. Ya, karena kamu tidak akan ngerti. Saya sudah dengan bahasa sederhana saja, kamu belum tentu ngerti yang saya ngomong, ya. Karena saya lagi cerita tentang perkara-perkara rohaniah yang bukan cuma membutuhkan otak, tapi membutuhkan hati. Nah, sementara orang ini berpikir dengan syahwat, dengan titiknya. Bagaimana dia bisa mengerti?
ini Jadi rup internal. Jadi kamu harus rontokan dulu ya Ini semua rup otak-otak. internal.